Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendaftar Google AdSense agar mudah diterima ya. Nah, Google AdSense adalah salah satu program PCC yang paling banyak diminati oleh publisher Indonesia ya, karena earningnya dibandingkan dengan PCC lokal jauh lebih besar ya. Nah, Google AdSense untuk Indonesia mulai dibuka oleh Google pada tahun 2012 ya. Nah, semenjak tahun 2012 Google telah membuka kesempatan untuk blogger Indonesia untuk memasang AdSense di situs mereka ya. Nah, namun banyak para blogger pemula yang mengalami kendala di sini ya, baik itu ketika mendaftar maupun ketika untuk memonetize Google AdSense mereka ya. Nah, sebetulnya saya jelaskan di sini ya bahwa cara mendaftar Google AdSense itu sebetulnya tidak sulit ya, asalkan situs Anda memenuhi semua syarat atau kriteria yang telah ditetapkan oleh Google ya. Nah, di sini kita akan membahas ya, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan terkait dengan tips-tips ya, bagaimana cara mendaftar Google AdSense agar situs Anda diterima mudah diterima oleh Google ya. Oke. Nah, di sini saya tekankan Anda membuat situs yang berkualitas ya. Nah, maksud dari yang berkualitas di sini adalah situs yang bermanfaat ya untuk pembaca. Jadi bukan situs yang asal-asalan, bukan situs yang kontennya dangkal ya. Namun situs yang Anda buat dengan serius, kontennya bermanfaat, disertai dengan navigasi yang mudah ya, sehingga visitor dengan mudah bisa membaca atau menikmati situs Anda ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, mari kita bahas poin pertama terlebih dahulu ya, yaitu tipe akun Google AdSense ada dua macam ya. Nah, yang pertama adalah akun Google AdSense hosted ya. Nah, apa yang dimaksud dengan akun hosted? Yaitu iklan AdSense di website yang menjadi situs partner resmi Google, yaitu Blogger dan YouTube. Nah, jadi akun Google AdSense ini hanya bisa Anda daftarkan dan Anda pasang hanya di Blogger ya, Blogspot ya, dan di YouTube. Yang kedua adalah akun Google AdSense non-hosted ya. Nah, yaitu maksudnya adalah akun iklan di situs yang bukan partner resmi dari Google ya, seperti situs WordPress ya, self-hosted, situs Joomla dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan jelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing akun ini ya. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu Google AdSense hosted ya. Nah, akun Google AdSense hosted ini termasuk yang lebih mudah ya untuk didaftarkan karena kita menggunakan produk milik Google sendiri ya, yaitu Blogspot, Blogger ya, dan YouTube. Nah, jika Anda menggunakan Blogger atau YouTube untuk mendaftarkan situs ke AdSense, nah biasanya lebih mudah ya diterima oleh Google karena kedua produk tersebut adalah milik Google ya. Oke, yang pertama kita bahas platform pendaftaran ya. Nah, untuk mendapatkan akun Google AdSense hosted ini ya, Anda hanya bisa menggunakan Blogger, Blogspot, dan YouTube ya. Nah, setelah diterima nanti, setelah di-approve oleh Google, maka kode AdSense itu pun hanya bisa dipasang di Blogger ya, di Blogspot dan di YouTube. Jadi tidak bisa dipasang di situs tipe lain seperti WordPress ya, Joomla dan sebagainya. Nah, jika Anda menggunakan Blogger, nah untuk mendapatkan akun Google AdSense hosted ini Anda harus menggunakan domain gratis ya. Nah, jadi jika seandainya Anda telah mendapatkan Anda telah di-approve oleh Google dengan menggunakan Blogger, Blogspot, nah kemudian Anda ingin melakukan customisasi ya, Anda melakukan custom domain dengan menggunakan domain sendiri, maka uh, iklan AdSense Anda akan hilang ya. Nah, jadi di sini perlu Anda perhatikan ya. Nah, jika Anda mendaftarkan Google AdSense melalui Blogger, maka sebaiknya Anda biarkan seperti apa adanya ya nama domain Anda, jangan Anda lakukan custom domain ya. Tujuannya adalah agar iklan AdSense Anda tetap muncul ya. Nah, yang kedua tayang iklan. Nah, iklan AdSense yang didaftarkan melalui YouTube
dan Blogger hanya bisa dipasang di YouTube dan Blogger ya. Nah, seperti itu. Nah, jika Anda akun AdSense yang Anda daftarkan melalui Blogger, jika Anda pasang di situs WordPress misalkan ya, maka iklannya tidak akan muncul ya, karena perbedaan tipe kode yang diberikan oleh Google ya. Nah, begitu juga akun iklan YouTube hanya bisa dipasang di YouTube ya. Jadi tidak bisa Anda pasang di Blogger. Sebetulnya bisa, akan tetapi Anda harus melakukan upgrade terlebih dahulu ya untuk memasang kode AdSense di Blogger. Jadi kode AdSense yang Anda daftarkan melalui YouTube hanya bisa dipasang di YouTube, dan kode AdSense yang Anda daftarkan melalui Blogspot hanya bisa dipasang di Blogspot tersebut ya. Oke. Nah, apa kelebihan dari akun hosted ini ya? Apa kelebihan dari akun hosted? Yang pertama, kelebihannya adalah pendaftarannya terbilang lebih mudah ya dibandingkan dengan akun non hosted ya, karena seperti yang telah saya sebutkan tadi, Blogger dan YouTube adalah produk milik Google. Nah, sehingga jika Anda menggunakan kedua produk tersebut untuk mendaftar Google AdSense, maka kemungkinannya lebih mudah diterima ya. Tentu syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan TOS Google ya, ketentuan dari Google. Kelebihan yang kedua menggunakan akun hosted ini adalah Anda tidak perlu mengeluarkan modal untuk membuat situs ya, karena hosting dan domain menggunakan fasilitas dari Google ya. Hosting menggunakan database Google dan domain pun gratis dari Google ya, Blogspot ya. Nah, apa kekurangan dari akun hosted ini? Nah, kekurangannya adalah kode iklan akun hosted ini tidak bisa dipasang di platform lainnya seperti yang telah saya sebutkan tadi ya. Nah, kode AdSense yang Anda daftarkan melalui Blogger hanya bisa dipasang di Blogger. Akun AdSense yang Anda daftarkan melalui YouTube hanya bisa dipasang di YouTube ya. Nah, itu adalah satu kekurangan dari akun AdSense ini ya. Nah, kemudian kekurangan yang kedua, proses upgrade akun terbilang lebih lama karena harus melalui verifikasi PIN terlebih dahulu ya. Nah, saya harap Anda mengerti sampai di sini ya. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu akun Google AdSense non-hosted ya. Nah, akun Google AdSense non-hosted ini termasuk akun yang susah gampang ya untuk didapatkan, karena Anda akan melewati tahap review sebanyak 2 kali sebelum di-approve oleh Google ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, yang poin pertama, platform pendaftaran. Nah, untuk mendapatkan akun Google AdSense non-hosted ini, maka Anda hanya bisa mendaftarkan melalui situs self-hosted ya, seperti WordPress ya, Joomla dan lain sebagainya. Artinya Anda mendaftarkan situs ke Google AdSense ini selain menggunakan Blogger dan YouTube ya. Nah, artinya Anda menggunakan situs sendiri ya, yang Anda hosting sendiri, Anda beli domainnya sendiri, kemudian setelah selesai maka Anda bisa mendaftarkan di Google AdSense ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tayangan iklan. Nah, tipe iklan Google AdSense non-hosted ini salah satu kelebihannya adalah bisa Anda pasang di manapun ya, baik itu di Blogger ya, di platform Joomla, WordPress, Plik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kelebihan dari tayangan iklan ini ya. Nah, selanjutnya kelebihan akun non-hosted ya. Nah, yang pertama adalah Anda bebas menggunakan kode iklan untuk dipasang di situs manapun ya. Dan bahkan kode iklan AdSense non-hosted ini bisa Anda pasang di Blogspot. Nah, jadi kelebihannya adalah kode AdSense ini bisa Anda pasang di situs WordPress Anda, atau jika Anda menggunakan Joomla ya, Plik dan platform CMS lainnya ya. Nah, itu adalah kelebihan dari akun ini ya. Berbeda dengan akun hosted tadi, di mana kode AdSense hanya bisa dipasang di Blogger ya, dan juga di YouTube. Nah, jika Anda ingin punya situs dengan platform WordPress, maka terpaksa Anda harus mendaftar lagi ya. Itu ada salah satu dari kekurangan hosted, dan ini adalah kelebihan dari akun non hosted ya, bisa dipasang di manapun ya. Yang kedua, juga bisa digunakan di YouTube. Nah, inilah salah satu kelebihan lain dari
akun Google AdSense non hosted ini ya. Kodenya juga bisa Anda pasang di YouTube. Yang ketiga, bisa digunakan di semua situs WordPress yang self hosted. Nah, ini sudah kita bahas ya. Dimana kode AdSense yang Anda daftarkan melalui akun non hosted bisa Anda pasang di semua situs WordPress Anda. Nah, misalkan Anda mempunyai 10 situs WordPress, maka Anda bisa memasang satu kode AdSense untuk semua situs tersebut ya. Jadi tidak perlu repot lagi mendaftar AdSense ya. Nah, poin yang keempat, kekurangan akun non hosted ya. Nah, yang pertama, proses pendaftaran yang lebih sulit ya. Dimana dengan mendaftarkan situs dengan platform WordPress misalkan, maka Anda akan mengalami 2 tahap review ya. Nah, dari poin kedua saya jelaskan, Anda akan menjalani 2 tahap review. Yang pertama yaitu ketika Anda mendaftarkan situs Anda ke Google AdSense non hosted, maka hal yang pertama dinilai oleh Google adalah kualitas blog Anda ya. Nah, kualitas blog Anda, apakah kontennya unik ya, tidak kopas, apakah terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh Google dan lain sebagainya. Kemudian setelah Google menilai situs Anda layak untuk diterima untuk iklan AdSense, maka tahap kedua adalah review ketika Anda memasang iklan AdSense. Nah, setelah Anda memasang iklan AdSense pun Google akan melakukan review. Nah, setelah Google menilai bahwa iklan yang Anda pasang tidak melanggar tos Google, nah misalkan jika Anda memasang iklan AdSense dalam bentuk pop-up misalkan ya, atau dalam bentuk statis sticky dan lain sebagainya, maka pada umumnya ini akan ditolak ya oleh Google, karena Google juga tidak ingin iklannya mengganggu visitor sebuah situs ya. Jadi Anda pasang kode AdSense Anda secara profesional ya, jadi tidak mengganggu visitor, apakah itu di bawah judul, di tengah artikel dan lain sebagainya. Nanti kan kita bahas secara rinci ya. Nah, yang ketiga, Anda perlu keluar modal ya untuk mendaftarkan situs Anda ke akun Google AdSense non hosted ini ya, karena Anda membeli domain ya, Anda membeli hosting ya, berbeda dengan Blogger di mana Blogger Anda mendapatkan domain dan hosting gratis dari Google ya. Oke, yang keempat, akun ini hanya bisa didaftarkan dengan domain berbayar dan hosting berbayar ya. Nah, namun jika sudah diterima, maka kode AdSense ini bisa Anda pasang di mana saja ya. Nah, jika Anda bertanya kepada saya, sebaiknya tipe jenis akun mana yang Anda daftarkan? Nah, saya akan menjawab, sebaiknya Anda daftarkan kedua-duanya ya. Tidak ada salahnya Anda membuat situs blogspot ya, kemudian Anda juga membuat situs WordPress. Nah, Anda daftarkan keduanya karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jika Anda bertanya kepada saya mana yang lebih baik, saya akan menjawab keduanya sama saja ya, memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan jika Anda ingin benar-benar serius, maka saya lebih menyarankan untuk mendaftarkan akun Google non hosted ini ya. Akun non hosted ini karena kelebihannya adalah dengan hanya satu kode AdSense. Nah, jika Anda sudah approve untuk akun non hosted ini, hanya dengan satu kode AdSense Anda bisa memasang untuk banyak situs ya. Misalkan Anda mempunyai 20-30 situs sekalipun, Anda bisa memasang satu kode AdSense ini untuk semua situs tersebut. Nah, itu adalah kelebihan dari akun Google AdSense non hosted ya. Nah, oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu beberapa mitos tentang syarat mendaftar Google AdSense. Nah, di luar sana ada banyak ya, banyak blogger yang membahas tentang hal ini ya. Nah, di sini akan saya verifikasi ya, saya jelaskan. Nah, mitos yang pertama yaitu, apakah situs harus memiliki banyak konten terlebih dahulu sebelum mendaftarkan Google AdSense? Maka saya akan jawab tidak ya, karena beberapa situs yang saya daftarkan ke Google AdSense memiliki postingan bahkan di bawah 50 ya, di bawah 50. Kemudian, apakah blog
harus memiliki umur 6 bulan ke atas untuk didaftarkan ke Google AdSense? Nah, saya juga menjawab tidak ya, tidak harus, karena beberapa domain yang saya daftarkan ke Google AdSense berumur di bawah 6 bulan ya. Kemudian yang ketiga, apakah situs harus memiliki banyak pengunjung terlebih dahulu sebelum didaftarkan ke Google AdSense? Juga tidak ya, karena rata-rata situs yang saya daftarkan ke Google AdSense itu umurnya di bawah 6 bulan, sehingga visitornya masih sedikit ya. Nah, jadi Anda tidak perlu khawatir ya dengan tiga mitos ini ya. Nah, saya sebut mitos karena tidak teruji kebenarannya ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke poin keempat, yaitu poin yang paling penting ya. Tips cara mendaftarkan Google AdSense agar situs Anda mudah diterima oleh Google ya. Nah, ini adalah poin yang paling penting. Nah, sebaiknya Anda memenuhi semua kriteria ini agar situs Anda diterima oleh Google AdSense ya. Oke, kita bahas yang pertama. Poin yang pertama perlu Anda lakukan adalah baca kebijakan dari program Google AdSense ya. Karena dengan membaca kebijakan ini maka Anda bisa mengetahui, Anda bisa memahami apa saja yang dilarang oleh Google, apa saja yang disukai oleh Google, apa saja yang bisa membuat akun AdSense Anda bertahan lama, apa saja yang bisa membuat akun AdSense Anda di-disable oleh Google. Nah, ini penting Anda baca ya. Nah, di sini saya berikan linknya. Nah, jika Anda buka, nah ini dia ya, kebijakan program AdSense. Nah, seperti ini. Jadi perlu Anda baca ya. Jadi karena panjang, saya tidak sertakan di PDF. Anda tinggal buka URL-nya, Anda bisa baca sendiri. Nah, seperti ini ya. Anda tinggal klik pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ya. Nah, klik data yang tidak valid, menganjurkan agar mengklik dan lain sebagainya ya. Nah, seperti ini bisa Anda baca-baca sendiri. Dan sini kebijakan konten yang ditetapkan oleh Google. Nah, seperti ini ya. Konten terbebas dari hal pornografi, dewasa dan vulgar, konten yang mengerikan dan lain sebagainya ya. Nah, Anda bisa baca sendiri sini sampai selesai. Jadi saya sarankan Anda untuk membaca sampai selesai ya. Tujuannya adalah agar Anda memahami ya, agar Anda mengetahui TOS ya, term of service dari Google AdSense ya, sehingga dengan memahami ketentuan dari Google ini maka Anda bisa berhati-hati ya, sehingga akun Google AdSense Anda bisa bertahan lama ya. Oke, poin yang kedua adalah Anda buat konten yang berkualitas ya. Nah, konten adalah hal yang pertama dinilai oleh Google ya untuk menerima pengajuan Google AdSense ya. Kenapa demikian? Karena inti dari sebuah situs adalah manfaat yang bisa didapat oleh pengunjung ya. Nah, itu berhubungan dengan konten ya. Nah, jika konten Anda asal-asalan ya, konten Anda dangkal, konten Anda tidak berkualitas, maka kecil kemungkinan untuk diterima oleh Google ya. Nah, di sini saya sebutkan beberapa kriteria konten yang berkualitas ya. Yang pertama, konten Anda unik ya. Jadi bukan hasil kopas. Nah, jika Anda menggunakan artikel kopas, maka saya bisa pastikan bahwa Google tidak akan menerima situs Anda ya. Karena sangat mudah bagi Google untuk menilai apakah artikel Anda itu kopas atau unik ya. Nah, jadi Anda buat konten unik ya, berkualitas, dan hindari artikel kopas ya. Oke, poin yang kedua, artikel Anda memiliki judul yang sesuai dengan artikel dan subjudul. Nah, saya sangat menyarankan Anda untuk menyertakan gambar atau video untuk kelengkapan konten di situs Anda ya. Yang ketiga, artikel membahas permasalahan sampai tuntas. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ya, apakah artikel harus berjumlah 1000 kata atau 1500 kata? Maka saya menjawab tidak mesti ya. Nah, yang penting Anda membahas permasalahan sampai tuntas. Nah, apakah itu 500 kata, 1000 kata, 1500 kata, itu tergantung dari permasalahan yang Anda bahas ya. Nah, jika permasalahan yang Anda bahas tidak membutuhkan penjabaran yang panjang, maka itu saya rasa sudah cukup ya. Namun jika sebuah topik yang Anda bahas memerlukan penjabaran yang panjang, maka itu tentu membutuhkan artikel yang panjang pula ya. Jadi jika Anda bertanya kepada saya apakah harus
sebuah artikel memiliki panjang 1000 atau 1500 kata, maka saya jawab tidak harus ya. Namun jika Anda bisa membuat artikel yang panjang, itu lebih bagus ya, karena panjang lebih identik dengan lengkap ya. Nah, oke. Kemudian Anda berikan konten yang bermanfaat dan informatif bagi visitor ya. Nah, kemudian jangan pernah menggunakan jenis konten ini ya, pornografi, konten dewasa, berisi konten bajakan, hacking, dan tutorial cracking ya, obat terlarang dan lain sebagainya. Karena tipe-tipe jenis konten ini adalah tipe konten jenis konten yang dilarang oleh Google, maka sebaiknya Anda hindari ya. Kemudian poin yang ketiga, buatlah halaman privasi atau privasi polisi ya. Nah, di sini saya contohkan, ini bukan situs saya ya. Nah, sekedar contoh saja. Nah, di sini ya, kebijakan privasi ya. Nah, halaman kebijakan privasi ini atau privasi ya, polisi ini adalah halaman yang wajib ya menurut saya ya, karena tanpa Anda menambahkan halaman ini di situs Anda, maka situs Anda tidak akan diterima oleh Google AdSense ya. Nah, jadi perlu Anda tambahkan. Nah, cara membuatnya gampang ya. Anda tinggal tiru ya. Anda tinggal ketikkan situs tertentu ya. Biasanya situs-situs yang memasang kode AdSense pasti memiliki halaman kebijakan privasi. Nah, Anda tinggal menulis ulang ya. Menulis ulang halaman ini agar terlihat unik. Nah, Anda tinggal pasang di situs Anda ya. Kemudian halaman tentang ya, tentang kami atau tentang saya, atau halaman about ya. Nah, ini sebetulnya opsional ya. Jika Anda pasang sangat bagus, namun jika Anda tidak ingin memasang juga tidak apa-apa sebetulnya. Namun saya lebih menyarankan Anda untuk menambahkan halaman ini ya. Nah, apakah di sini ada? Nah, di sini ada ya, tentang kami. Karena Google akan menilai bahwa situs yang memiliki halaman ini, maka situs itu terlihat profesional ya. Artinya ada profil ya. Karena ada profil si pemilik situs ya. Nah, di sini disebutkan ya tentang kami, walaupun pendek ya. Tidak perlu panjang-panjang. Oke, kemudian buatlah halaman kontak. Nah, ini juga penting menurut saya ya, untuk Anda tambahkan ke situs Anda agar diterima oleh Google AdSense ya. Karena situs yang memiliki halaman kontak, maka bisa Anda pastikan situs tersebut adalah situs yang digarap dengan serius ya. Artinya situs yang profesional. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada ya, hubungi kami ya. Nah, di sini Anda bisa menyertakan apakah itu email ya, apakah itu nomor telepon ya, atau dalam bentuk form seperti ini ya. Nah, terserah ya. Jadi bentuknya macam-macam. Nah, jika Anda belum bisa membuat tampilan seperti ini, maka Anda tinggal tambahkan email ya, atau akun Facebook Anda, atau Twitter Anda, atau nomor telepon Anda, nomor HP ya. Oke. Nah, poin yang selanjutnya yaitu jangan pasang iklan lain. Nah, sebetulnya ini opsional ya. Namun saya sangat menyarankan Anda, ketika Anda ingin mendaftarkan situs Anda ke Google AdSense, maka sebaiknya iklan dari situs lain Anda hapus terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena jika Google melihat bahwa di situs Anda terdapat iklan dari platform lain ya, apakah itu Sitika atau Infolink ya, atau yang lain-lain, maka Google menilai bahwa situs ini tidak fokus ya untuk memasarkan, untuk menayangkan iklan AdSense. Nah, oleh karena itu, ketika Anda mendaftarkan Google AdSense, maka iklan dari platform lain maka sebaiknya Anda hilangkan terlebih dahulu ya. Nah, jika nanti setelah akun AdSense Anda di-approve oleh Google, nah Anda telah memasang kode Google AdSense, maka tidak masalah Anda memasang kode iklan dari situs lain ya. Nah, untuk pendaftaran sebaiknya Anda hilangkan terlebih dahulu ya. Oke, kemudian jenis konten. Nah, Anda hindari jenis konten-konten yang mengandung unsur, nah ini telah kita jelaskan sebelumnya. Anda hindari konten yang mengandung unsur pornografi atau dewasa,
berisi konten bajakan ya, hacking atau tutorial cracking tools ya, atau obat terlarang ya. Jadi Anda hindari jenis konten yang mengandung hal-hal seperti ini ya. Nah, di sini disebutkan tadi di ketentuan dari Google AdSense ya, bahwa situs-situs mengandung hal seperti ini adalah melanggar TOS Google ya. Nah, selanjutnya umur blog. Nah, sebetulnya umur blog ini saya sendiri kurang begitu yakin ya menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah situs tersebut diterima atau ditolak oleh Google ya. Karena saya sendiri mendaftarkan situs yang relatif umurnya masih baru ya, di bawah 6 bulan. Namun jika Anda mendaftarkan situs yang telah berumur misalkan 6 bulan ke atas, maka itu lebih baik ya. Nah, tapi alangkah baiknya Anda tidak mendaftarkan, Anda jangan mendaftarkan dulu situs Anda jika berumur 1 atau 2 bulan ya, karena terlalu cepat ya. Nah, sebaiknya Anda tunggu sampai umur 3 atau 4 bulan. Nah, jika ingin mendaftarkan silakan ya. Namun jika Anda ingin menunggu sampai 6 bulan, maka itu lebih baik ya. Oke, kemudian jumlah postingan. Nah, ini juga sebetulnya tidak ada ketentuan pasti ya, berapa jumlah minimum artikel untuk mengajukan ke Google AdSense ya. Saya pribadi memiliki beberapa situs yang saya daftarkan ke Google AdSense, itu artikelnya bahkan di bawah 50 ya, alhamdulillah tetap diterima ya. Karena ada situs yang memiliki artikel 300 artikel tapi ditolak oleh Google AdSense ya. Ada juga situs yang memiliki postingan kurang dari 50 malah diterima oleh Google. Jadi tidak ada ketentuan pasti di sini ya. Namun untuk sebagai saran dari saya ya, maka sebaiknya Anda membuat artikel minimal 20 postingan. Ini minimal ya, minimal 20 postingan. Semakin banyak sebetulnya semakin bagus. Nah, untuk masing-masing artikel memiliki 600 kata ya. Nah, semakin banyak tentu semakin panjang tentu semakin bagus ya, semakin lengkap. Nah, Anda tulis minimal 20 artikel, semakin banyak semakin bagus. Kemudian masing-masing artikel memiliki jumlah kata di atas 500 atau di atas 600 kata ya. Nah, di sini tentu semakin banyak artikel semakin bagus ya. Artinya Anda tidak perlu terburu-buru untuk mendaftar Google AdSense. Anda benahi terlebih dahulu situs Anda, baik itu dari segi postingannya, kemudian dari segi kualitas konten Anda, kemudian dari segi tampilan situs Anda. Jadi Anda perbaiki semuanya terlebih dahulu. Jadi intinya adalah Anda jangan terburu-buru untuk mendaftar Google AdSense ya. Nah, karena sifat terburu-buru ini biasanya membuahkan kegagalan. Jadi Anda tidak perlu terburu-buru. Anda benahi terlebih dahulu situs Anda. Nah, setelah Anda yakin tidak ada yang kurang ya, semua poin ini telah Anda penuhi, maka silahkan Anda mendaftar Google AdSense ya. Kemudian poin selanjutnya yaitu template ya. Nah, usahakan untuk menggunakan template yang sederhana ya. Artinya template yang atau theme yang mudah, yang menarik bagi pembaca. Jadi tidak template yang jelimet ya, yang rumit ya. Anda gunakan theme yang proporsional saja. Artinya mudah dikustomisasi, mudah lihat oleh pengunjung ya, karena tentu theme yang ribet juga akan membuat pengunjung Anda tidak betah ya berlama-lama di situs Anda. Jadi Anda gunakan theme yang sederhana, cerah namun rapi ya. Oke, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah bahwa sebetulnya mendaftar Google AdSense itu tidaklah sulit ya. Tidaklah sulit selama Anda memenuhi semua kriteria yang telah saya sebutkan di atas. Insya Allah akun Anda akan diterima oleh Google ya, karena Google pada dasarnya adalah menerima situs yang bermanfaat ya, yang bermanfaat untuk membaca. Maka jika sebuah situs dinilai oleh Google bahwa situs tersebut sudah layak ya, di mana situs tersebut bermanfaat untuk pembaca, bermanfaat untuk visitor, situsnya berkualitas dan memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh Google, maka insya Allah situs tersebut akan diterima oleh Google ya. Nah,
bagaimana jika seandainya setelah Anda mengajukan situs Anda untuk Google AdSense kemudian ditolak oleh Google? Nah, Anda tidak perlu berputus asa, Anda tinggal melakukan audit atau Anda perlu melakukan perbaikan di situs Anda ya. Mungkin barangkali ada bagian-bagian dari situs Anda yang membuat Google menolak pengajuan Google AdSense Anda. Jadi Anda cek lagi ya situs Anda apakah ada yang kurang ya. Nah, setelah Anda memperbaiki baik itu navigasi maupun hal-hal yang mungkin ada yang kurang ya. Nah, setelah Anda lengkapi semuanya, Anda tinggal melakukan pendaftaran ulang ya. Nah, seandainya jika masih ditolak oleh Google ya, Anda jangan khawatir ya, karena di luar sana masih banyak program PCC yang lain ya. PPC yang lain seperti ada Infolink ya, Bid Advertiser ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan berputus asa ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Anda tidak perlu terfokus ya untuk program AdSense ini ya, karena di internet marketing itu sangat banyak ya model bisnis lain, apakah itu affiliate ya, atau memasarkan produk sendiri ya, atau toko online. Jadi sangat banyak ya. Jadi Anda jangan terfokus di AdSense ya, karena banyak juga di luar sana para blogger pemula yang ketika dia ditolak oleh AdSense langsung putus asa, akhirnya tidak move on ya. Itu juga keliru ya. Nah, sebaiknya Anda jangan terlalu fokus di AdSense. Ada tipe banyak model bisnis yang lain. Nah, jika seandainya Anda ditolak oleh Google AdSense, nah Anda tidak perlu khawatir, karena Anda bisa membuat situs toko online ya, ada affiliate ya. Kemudian Anda juga bisa menjual produk sendiri dan lain sebagainya ya. Nah, jika poin-poin di atas setelah Anda penuhi, mudah-mudahan ketika Anda mendaftar Google AdSense akan diterima oleh Google ya. Oke, saya rasa itu saja ya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan bertanya di private group. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, itu saja. Terima kasih.